Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Roro Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Roro Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Roro Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Roro Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Roro Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu beliau pergi ke Nusantara. Beliau mampir di Gujarat, Hindia, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai beliau nyantri di Sayyid Maulana Ishak. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama barulah beliau diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Beliau membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sayyid Al-Kamil sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana atau Arya Lumajang, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Beliau juga menikahi seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari, putri Ki Gede Tepasono Lumajang, yang menurunkan Sultan-Sultan Cirebon. Dari pernikahan tersebut maka Syed Al-Kamil mendapat sebutan Syarif Hidayatullah. Ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah uaknya wafat. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Puser Bumi. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pangkuati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panete Panatagama Aulia Allah Kutubi Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jaya Dewata Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon pada tanggal 2 Safar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditunjukkan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakwan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Silsilah Syarif Hidayatullah sebagaimana yang tercatat di sebuah organisasi peneliti nasab Nakobatul Ashiroh Al-Kubro dan Robitoh Alawiyah yang juga tercantum dalam kitab Syamsu Az-Zahiroh fi Nasabi Ahli Al-Bait karya ulama Yaman Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Silsilah Syarif Hidayatullah sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Syarif Hidayatullah
Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 19 September 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun. Tahta Cirebon lalu diwariskan oleh cicitnya yaitu Zainal Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung.